Memahami kaidah bid'ah. Bagian 1. Pertama, tidak ada kaidah bahwa setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah yang sesat, haram. Kaidah seperti itu hanya diciptakan oleh orang-orang jahil agama. Karena selain tak satupun ulama salaf maupun halaf yang mengucapkan kaidah tersebut juga berimplikasi menyesatkan. Apa saja yang dilakukan sahabat, tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Sayangnya kejahilan ini terus-menerus diyakini, disuarakan dan diwariskan secara turun-temurun kepada pengikut mereka yang jahil ilmu agama. Kedua, dalam memahami term bid'ah, dalam hadits-hadits Nabi bisa kita maknai dengan dua makna atau pengertian, yaitu makna bahasa, makna umum, atau makna syarah, makna khusus. Pengertian secara bahasa, bid'ah adalah setiap muhdats, perkara baru, yang tidak ada di zaman Nabi. Pengertian secara syarah adalah setiap muhdats, perkara baru, yang tidak ada di zaman Nabi, serta bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma'. Ketiga, jika bid'ah kita maknai secara bahasa, makna umum, maka bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah, tidak ada di zaman Nabi, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma', dan bid'ah sayyi'ah, tidak ada di zaman Nabi, dan bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma'. Tetapi jika kita maknai secara syarah, maka tidak ada istilah bid'ah hasanah, sebab kalimat bid'ah secara syarah diberlakukan untuk perkara yang tidak baik dalam agama, karena ia bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma', dan tidak ada perkara buruk yang dibilang baik. Dan ulama menerima dua pemaknaan tersebut, karena tidak saling berlawanan atau saling menihilkan. Keempat, yang dilakukan oleh sahabat Khulafa Rasyidin, seperti tarawih berjamaah 20 rakaat, adzan 2 kali dalam Jumatan, menghimpun mushaf, dan menciptakan teori dasar ilmu nahwu, bukan termasuk bid'ah, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi, tapi disebut dengan sunnah. Boleh disebut bid'ah secara bahasa, tapi harus ditambahi kait hasanat, bid'ah hasanah. Dan Sayyidina Umar adalah orang pertama yang menggunakan istilah bid'ah hasanah dari sisi bahasa atau makna umum. Kelima, jika kita memaknai bid'ah secara syarah, makna khusus, maka hadits kullu bid'ah dalalatun. Setiap bid'ah adalah sesat, berlaku umum tanpa tahsis, ghairu mahsus. Tetapi jika kita maknai bid'ah secara bahasa, makna umum, maka hadits tersebut berlaku umum, tapi dibatasi cakupannya, mahsus, yakni terbatas pada hal baru yang tidak ada di zaman Nabi, serta bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma', bid'ah sayyi'ah. Adapun hal baru yang tidak demikian, maka tidak masuk cakupan hadits di atas. Di sini banyak orang yang salah faham. Keenam, menurut penelitian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang memaknai term bid'ah dalam hadits Nabi melalui pendekatan umum, seperti Imam Syafi'i, Imam Izzuddin bin Abi Salam, Imam An-Nawawi, dan lain-lain. Dan Imam Syafi'i adalah ulama salaf yang dengan tegas dan jelas membagi bid'ah menjadi dua,